Ya, menurut saya sih memang waktunya ya Pak Prabowo memimpin Indonesia lah. Karena juga sudah 4 kali mengikuti konsultasi Pilpres. Pada waktu lalu Pilpres 2009 bersama Ibu Megawati, 2014 bersama Hatta Rajasa, 2019 bersama Sandiaga Uno, dan yang terakhir di sini adalah bersama Gibran Rakabuming Raka, yaitu anak dari Presiden Joko Widodo. Lagi dan lagi kita harus menerima yaitu kenyataan ini. Ya, pada waktu lalu Anwar Usman ketika meloloskan Gibran di situ setidaknya mengabulkan gugatan usia minimum capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan sebagainya. Di situ bahkan ya membuat kita itu akhirnya menerima, dan akhirnya di sini pula juga kita harus menerima kembali yaitu kekalahan, yaitu pada saat sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2024. Ya, memang kita pendukung Ganjar menerima, sangat menerima sekali. Sudah terbiasa lah. Dari sini menurut saya juga ada hal yang unik, yaitu dari putusan MK di sini. Bahkan kalau kita lihat dari sumber berita di sini, MK tidak menemukan bukti bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo Gibran. Saya sangat setuju sekali bansos itu tidak memberikan efek yang sangat banyak sekali, yaitu untuk pemenangan Prabowo dan Gibran. Saya sependapat sekali. Menurut saya permasalahan di sini mulai dari apa? Mulai dari putusan MK, yaitu di sana ada Anwar Usman. Nah, misalkan di situ yang memutuskan bukan Anwar Usman, bukan dari paman Gibran, menurut saya selesai. Ya, otomatis lah masyarakat di sini menilai apa yang diputuskan Anwar Usman adalah paman dari Gibran, tiba-tiba meloloskan gugatan nomor 90. Menurut saya juga masyarakat langsung berpersepsi ini adalah bentuk nepotisme dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita kembalikan lagi, kita harus legowo yaitu atas putusan MK di sini. Nah, di sini ada yang unik memang. MK tidak temukan bukti bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo Gibran. Tetapi kalau kita lihat berita dari sini, yaitu MK anjurkan pemberian bansos saat pemilu mesti diatur detail. Nah, dari sini kan berarti memang ada efek. Walaupun berapa persen, di sini memiliki efek. Nah, kemungkinan di sini yaitu dari Mahkamah Konstitusi itu walaupun tidak berdampak kepada pasangan terpilih di sini, ya semestinya memang bansos jauh-jauh hari lah sebelum pencapresan, jauh-jauh hari lah sebelum pemilihan. Supaya apa? Supaya persepsi masyarakat ini pemberian bansos itu bisa menimbulkan ketidakkepercayaan publik, yaitu terhadap pemimpin misalnya. Yaitu gara-gara bansos disinilah akhirnya masyarakat menjatuhkan pilihan ke Pak Prabowo Gibran. Saya sangat sependapat sekali, yaitu MK anjurkan pemberian bansos saat pemilu mesti diatur detail. Ya, setidaknya jangan mendekati Pilpres, jangan mendekati pencoblosan Pilpres. Menurut saya itu yang paling penting. Dari sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum. Oke gas, MK tak temukan bukti bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo Gibran. Ya, ini sudah selesai ya. Nah, tetapi setelah putusan pada waktu lalu, yaitu ya saya sangat mengapresiasi. Menurut saya juga Gibran di sini tidak usah ngomong ke publik ya, seharusnya langsung saja lah menemui. Biasanya kalau ngomong ke publik, ngomong ke para wartawan di sini pasti juga tidak akan terrealisasi. Menurut saya langsung saja temui, langsung membuat waktu janji untuk bertemu dengan paslon tertentu yaitu Ganjar dan Anies Baswedan di sini. Menurut saya itu yang paling keren. Tidak usah ngomong, langsung bertemu. Nah, kalau ngomong-ngomong seperti ini ya pada waktu lalu juga setelah hasil quick count dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Gibran, di situ bahkan Gibran juga akan sowan ke Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Tetapi juga sampai Lebaran tiba, setelah Lebaran juga tidak ada kunjungan yaitu dari Gibran ke pasangan capres lainnya. Nah, di situ kan menurut saya sangat lucu sekali. Dan di sini juga setelah putusan MK, Gibran bahkan juga ingin temui Anies. Tetapi juga kita lihat sajalah besok. Semoga saja ini bisa terrealisasi. Di sini Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka ingin menemui Anies Baswedan usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres. Juru bicara Timnas Amin, Besari Barus menyambut baik usulan Gibran.
Silaturahmi itu pasti akan membawa kesejukan. Mari semua jadilah negarawan, ujar Bestari kepada wartawan pada 22 April. Bestari mengatakan silaturahmi merupakan adat budaya bangsa Indonesia. Menurutnya, budaya silaturahmi sangat penting dan perlu dipelihara. Saya sangat apresiasi kepada siapapun yang berkeinginan untuk saling bersilaturahmi. Apalagi ini masih dalam suasana lebaran, tuturnya. Belum diketahui pasti kapan silaturahmi antara Gibran dan Anies terjadi. Namun politisi senior Partai Nasdem itu menduga silaturahmi terjadi dalam waktu dekat ini. Silaturahmi ini hanya menunggu waktu saja, katanya. Sebelumnya diberitakan Gibran ingin bersilaturahmi khususnya dengan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Semoga bisa segera ketemu di momen-momen yang penting, kata Gibran ditanya soal keinginannya pertemuan usai hasil MK. Dilansir dari Detik Jateng pada 22 April 2024. Nah, memang sih putusan MK itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra ya. Menurut saya di sini juga sangat keren putusan MK kali ini, yaitu ada 3 dissenting opinion. Menurut saya itu sangat keren sekali. Jarang-jarang loh di sini. Berarti kan memang ada indikasi lah, ada indikasi kecurangan, ada indikasi nepotisme dan lain sebagainya. Menurut saya ada, karena 3 hakim di MK di sini dissenting opinion. Di sini dikomentari oleh Narkosum, oke gas MK tak temukan bukti bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo Gibran. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Dan faktanya begitu. Masa gara-gara bansos bisa dapat suara 58%, selisih 40 juta suara rakyat. Gugatan 03 kapan dibacakan ya? Sudah, kami tidak menemukan bukti satupun, kata mereka sambil memejamkan mata dan menutup telinga. Pemilu 2024 jujur, nggak ada apa-apa. Bukti dan etika sudah hilang, dicari-cari sama Samsul tidak ditemukan. Mungkin disembunyikan sama pamannya. Ngamuk sakit hati, kok langganan. Tertawa sepuasnya. Sri Bulat, kebayang pemilu berikutnya bakal gimana. Sudah kudugem. Ya, menurut saya sih memang waktunya ya Pak Prabowo memimpin Indonesia lah. Karena juga sudah 4 kali mengikuti konsultasi Pilpres. Pada waktu lalu Pilpres 2009 bersama Ibu Megawati, 2014 bersama Hatta Rajasa, 2019 bersama Sandiaga Uno, dan yang terakhir di sini adalah bersama Gibran Rakabuming Raka, yaitu anak dari Presiden Joko Widodo. Ya, menurut saya memang strategi-strategi untuk pemenangan Pilpres di sini sangat diperlukan sekali ya. Drama-drama politik, manuver-manuver politik memang diperlukan. Yaitu untuk apa? Ya setidaknya untuk mengecoh ya suara masyarakat lah. Apalagi kalau kita lihat yaitu hasil survei sebelum Gibran dicawapreskan. Di situ terlihat hasil survei elektabilitas Prabowo dengan Ganjar itu ya saling kejar-kejaran lah. Sangat tidak masuk akal sekali. Yaitu Pilpres berjalan 1 putaran. Tetapi kenyataannya yaitu setelah Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo Subianto lah menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto. Di situ langsung elektabilitas Pak Prabowo melejit dan bahkan juga Ganjar Pranowo berada di tingkat yang paling terendah. Bahkan juga ya disalip oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini memang sangat pelajaran yang berharga ya bagi masyarakat Indonesia. Ya, tapi yang lebih penting saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran. Semoga saja bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, dan semoga saja apa yang bagus yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo bisa diteruskan, dan semoga saja membuat Indonesia semakin maju di kancah internasional.